Bayangkan sebuah dunia di mana setiap keputusan yang Anda buat didasarkan pada pemahaman yang mendalam, bukan sekadar asumsi atau kebiasaan lama. Dunia di mana Anda tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang deras, tidak mudah terkecoh oleh opini yang menyesatkan, dan tidak terjebak dalam pola pikir yang menghambat pertumbuhan Anda. Dunia di mana Anda memiliki kendali penuh atas cara Anda berpikir, mempertanyakan, dan memahami. Dunia itu bukan sekadar impian, ia dapat menjadi kenyataan ketika Anda mulai menyadari kekuatan luar biasa yang selama ini tersembunyi di dalam diri Anda, yaitu berpikir kritis. Namun, berpikir kritis bukanlah keterampilan yang secara otomatis berkembang dalam diri seseorang. Ia tidak hanya dimiliki oleh para filsuf, ilmuwan, atau akademisi, melainkan oleh siapa saja yang mau mengasahnya, termasuk Anda. Berpikir kritis adalah seni melihat dunia dengan kejernihan, keberanian untuk meragukan apa yang tampak pasti, dan ketajaman untuk menemukan makna di balik setiap informasi yang diterima. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali berjalan di bawah kendali autopilot mental, menerima begitu saja apa yang dikatakan orang lain, tanpa menyadari betapa berbahayanya kebiasaan ini bagi kebebasan berpikir dan kualitas hidup kita. Buku ini adalah sebuah undangan untuk menggali kembali cara Anda berpikir, untuk mempertanyakan asumsi yang telah membentuk hidup Anda, dan untuk membangun pola pikir yang lebih tajam, lebih sadar, dan lebih berdaya. Setiap bab dirancang bukan hanya untuk memberi wawasan, tetapi juga untuk menggugah perasaan, mengajak Anda merenung, dan menghubungkan konsep-konsep berpikir kritis dengan kehidupan nyata. Anda akan menemukan kisah inspiratif, strategi yang dapat diterapkan, serta latihan praktis yang membantu Anda menerapkan pemikiran yang lebih jernih dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekadar buku, ini adalah sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Siapkan diri Anda, karena setelah membaca buku ini, cara Anda berpikir tidak akan pernah sama lagi. Bab 1. Superpower yang tak Anda sadari. Bayangkan jika Anda memiliki sebuah kekuatan yang memungkinkan Anda melihat dunia dengan kejernihan, membaca pola yang tersembunyi dalam informasi yang bertebaran, dan membuat keputusan yang lebih baik tanpa terjebak dalam emosi atau bias. Kekuatan itu bukanlah sihir atau anugerah langka yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih. Ia ada dalam diri Anda, hanya saja mungkin Anda belum menyadarinya. Berpikir kritis adalah kekuatan yang memungkinkan Anda memisahkan kebenaran dari kepalsuan, memahami motif di balik kata-kata, dan merangkai wawasan yang lebih mendalam tentang hidup. Tanpa kemampuan ini, kita hanyalah daun yang terombang-ambing oleh arus opini, emosi, dan informasi yang tidak jelas. Dengan berpikir kritis, kita menjadi pengemudi dari pikiran kita sendiri, bukan sekadar penumpang yang terbawa arus. Namun mengapa begitu banyak orang tidak menggunakan kekuatan ini? Karena berpikir kritis menuntut usaha. Ia memerlukan keberanian untuk mempertanyakan keyakinan yang telah lama dipegang, ketekunan untuk menggali lebih dalam sebelum menerima sesuatu sebagai kebenaran, dan kesabaran untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Tetapi, seperti otot yang semakin kuat dengan latihan, berpikir kritis juga dapat diasah. Dan ketika Anda mulai melatihnya, dunia yang selama ini tampak kabur akan menjadi lebih terang dan penuh makna. Banyak orang mengira bahwa berpikir kritis adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh para ilmuwan, filsuf, atau akademisi. Mereka membayangkannya sebagai proses berpikir yang kaku, penuh istilah rumit, dan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki gelar tinggi. Ini adalah kesalahpahaman besar. Berpikir kritis bukanlah milik segelintir orang yang duduk di menara gading intelektual. Ia adalah keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, dalam hubungan, dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam percakapan biasa. Seorang ibu yang mempertimbangkan berbagai pilihan pendidikan terbaik untuk anaknya sedang menggunakan berpikir kritis. Seorang pengusaha yang menganalisis pasar sebelum mengambil keputusan bisnis juga sedang menggunakannya. Bahkan seorang remaja yang mempertanyakan tren sosial sebelum mengikutinya sedang melatih keterampilan ini. Berpikir kritis bukanlah soal menjadi lebih pintar dari orang lain,
Ia adalah soal menjadi lebih sadar terhadap cara kita berpikir, menolak menerima sesuatu hanya karena begitulah adanya, dan berani mencari pemahaman yang lebih dalam. Ketika seseorang mulai berpikir kritis, dunia yang sebelumnya terasa sempit dan terbatas mulai terbuka. Ibarat seseorang yang sebelumnya hanya melihat bayangan di dinding gua, lalu perlahan-lahan melangkah keluar dan melihat dunia dalam cahaya sebenarnya. Anda mulai menyadari bahwa tidak semua yang dikatakan orang lain adalah kebenaran mutlak. Anda menjadi lebih skeptis terhadap berita yang terlalu bombastis, lebih berhati-hati dalam menerima opini sebagai fakta, dan lebih bijaksana dalam menilai situasi sebelum bereaksi. Berpikir kritis juga memberi Anda kebebasan dari manipulasi, dari dogma yang membelenggu, dan dari pengaruh yang tidak sehat. Anda tidak lagi mudah tersulut oleh emosi saat membaca sebuah berita, tidak lagi mudah percaya pada teori konspirasi yang tidak berdasar, dan tidak lagi mudah mengikuti tren tanpa memahami dampaknya. Di sisi lain, berpikir kritis juga membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Anda mulai menyadari pola pikir yang selama ini membentuk keputusan Anda, menemukan alasan di balik reaksi emosional Anda, dan memahami bagaimana pengalaman masa lalu membentuk cara Anda melihat dunia. Jika berpikir kritis begitu penting, mengapa kita seringkali gagal melakukannya? Jawabannya terletak pada kebiasaan mental yang telah tertanam dalam diri kita sejak lama. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk mencari jalan termudah. Otak kita dirancang untuk menghemat energi, dan berpikir kritis membutuhkan lebih banyak usaha dibandingkan sekadar menerima sesuatu begitu saja. Karena itu, kita seringkali terjebak dalam autopilot mental, merespons sesuatu tanpa benar-benar mempertimbangkannya, mengikuti arus tanpa bertanya apakah itu benar, dan menerima informasi tanpa memverifikasinya. Selain itu, kita juga memiliki bias kognitif, pola pikir yang membuat kita cenderung mempercayai hal-hal yang sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya, dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan itu. Ini membuat kita sulit berubah, bahkan ketika bukti menunjukkan bahwa kita mungkin salah. Ada juga pengaruh sosial yang kuat. Kita hidup dalam lingkungan yang membentuk cara kita berpikir, dan terkadang mempertanyakan sesuatu bisa membuat kita merasa berbeda atau bahkan dikucilkan. Banyak orang lebih memilih kenyamanan berada dalam kelompok daripada menghadapi ketidaknyamanan berpikir sendiri. Tetapi berita baiknya adalah pola pikir ini tidak permanen. Kita dapat melatih otak kita untuk berpikir lebih jernih, lebih sadar, dan lebih kritis. Dan itu dimulai dengan menyadari jebakan-jebakan mental yang selama ini membatasi kita. Setiap orang memiliki potensi untuk berpikir kritis, tetapi tidak semua orang memilih untuk menggunakannya. Seperti halnya otot yang harus dilatih agar kuat, berpikir kritis juga perlu diasah agar menjadi kebiasaan. Mulailah dengan langkah sederhana. Pertanyakan segala sesuatu. Bukan dalam arti menjadi sinis atau tidak mempercayai apapun, tetapi dalam arti selalu mencari pemahaman yang lebih dalam. Ketika Anda membaca sesuatu, tanyakan, dari mana sumbernya? Apakah ada bukti lain yang mendukung? Apakah ada perspektif lain yang perlu dipertimbangkan? Belajarlah untuk mendengar dengan pikiran terbuka, bukan hanya untuk menunggu giliran berbicara, atau untuk membenarkan pendapat yang sudah Anda miliki. Cobalah melihat dunia dari perspektif orang lain, memahami alasan di balik keyakinan mereka, dan menemukan titik temu di antara perbedaan. Latih diri Anda untuk menunda penilaian. Saat menghadapi informasi baru, alih-alih langsung setuju atau menolak, berikan diri Anda waktu untuk mencerna, mengevaluasi, dan memahami. Yang terpenting, bersikaplah rendah hati dalam berpikir. Orang yang benar-benar bijak bukanlah mereka yang selalu yakin bahwa mereka benar, tetapi mereka yang selalu terbuka untuk belajar dan berubah. Berpikir kritis bukan sekadar keterampilan, tetapi cara hidup. Ia membebaskan kita dari belenggu ketidaktahuan, memberi kita kendali atas cara kita memahami dunia, dan membuka jalan bagi kehidupan yang lebih bijaksana, lebih bermakna, dan lebih autentik. Dan kini, perjalanan Anda baru saja dimulai. Bab 2. Membebaskan diri dari autopilot mental. Bayangkan Anda sedang mengemudi di jalan yang sudah sangat familiar. Anda tiba di tujuan tanpa benar-benar mengingat bagaimana perjalanan tadi berlangsung.
Atau, bayangkan Anda bangun di pagi hari, mengambil ponsel, menggulir media sosial tanpa berpikir, lalu tiba-tiba 1 jam telah berlalu. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Fenomena ini disebut autopilot mental. Keadaan di mana kita menjalani hari tanpa benar-benar hadir, mengikuti rutinitas tanpa mempertanyakan, dan mengambil keputusan tanpa kesadaran penuh. Otak kita, yang dirancang untuk menghemat energi, menciptakan kebiasaan yang memudahkan kita bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masalah muncul ketika autopilot ini tidak hanya berlaku pada tugas sederhana, tetapi juga pada cara kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam hidup. Autopilot mental membuat kita menerima informasi begitu saja tanpa menelaahnya, bereaksi secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dan tetap terjebak dalam pola pikir yang membatasi pertumbuhan. Ia menciptakan ilusi kenyamanan yang justru menghambat perubahan, pembelajaran, dan kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran. Kebanyakan orang tanpa sadar menjalani hidup seperti ini, mengikuti kebiasaan lama, mengulang pola pikir yang sama, dan membuat keputusan berdasarkan insting atau kebiasaan, tanpa mempertanyakan apakah hal itu masih relevan atau bermanfaat bagi mereka. Kabar baiknya, Anda bisa keluar dari pola ini. Langkah pertama untuk keluar dari autopilot mental adalah mengenali di mana Anda terjebak. Mungkin Anda sering mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, mengatakan ya atau tidak secara otomatis tanpa mempertimbangkan semua aspek. Bisa jadi, Anda bereaksi secara emosional tanpa refleksi, seringkali merasa marah, tersinggung, atau kecewa tanpa memahami alasan di balik perasaan tersebut. Atau, mungkin Anda menjalani rutinitas yang terasa seperti pengulangan tanpa akhir, tanpa pernah bertanya apakah kebiasaan itu masih efektif atau membawa kebahagiaan. Seringkali, autopilot mental diperkuat oleh asumsi yang tidak kita sadari. Anda mungkin percaya bahwa perubahan adalah sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil dengan pemikiran seperti "saya tidak bisa berubah" atau "inilah satu-satunya cara yang benar". Bisa juga Anda merasa bahwa orang lain selalu lebih tahu daripada Anda, atau Anda menanamkan keyakinan seperti "saya selalu gagal, jadi saya tidak akan mencoba lagi". Asumsi-asumsi ini adalah rantai yang membelenggu pikiran. Jika kita tidak menyadarinya, kita akan terus menjalani hidup dengan pola yang sama, tanpa pernah mengalami pertumbuhan atau perubahan yang sesungguhnya. Keluar dari autopilot mental bukanlah tentang menolak kebiasaan, tetapi menghadirkan kesadaran dalam setiap tindakan. Salah satu cara efektif untuk melatih kesadaran adalah dengan bertanya, "Mengapa?" pada diri sendiri sebelum melakukan sesuatu. Setiap kali Anda hendak mengambil tindakan, tanyakan apakah itu adalah keputusan yang sadar atau sekadar kebiasaan lama yang diulang tanpa pertimbangan. Selain itu, Anda bisa menggunakan jeda kesadaran sebelum bereaksi terhadap sesuatu. Cobalah untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan menghitung sampai 5 sebelum merespons situasi. Dengan begitu, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk berpikir apakah respons yang akan diberikan benar-benar tepat atau hanya sekadar impuls. Mengenali pola berpikir juga menjadi kunci untuk membebaskan diri dari autopilot mental. Setiap kali Anda merasa yakin akan sesuatu, cobalah bertanya, apakah ini benar? Bagaimana saya tahu? Apakah ada perspektif lain yang bisa saya pertimbangkan? Mengubah rutinitas juga bisa menjadi latihan sederhana untuk melatih kesadaran. Jika Anda selalu membaca berita dari satu sumber tertentu, cobalah mencari perspektif lain. Jika Anda selalu mengambil rute yang sama ke kantor, ubahlah jalurnya dan perhatikan bagaimana perasaan Anda. Perubahan kecil seperti ini dapat membantu Anda keluar dari kebiasaan berpikir yang monoton. Selain itu, melatih mindfulness dalam aktivitas sehari-hari juga bisa menjadi langkah yang bermanfaat. Saat makan, cobalah untuk benar-benar merasakan makanan yang Anda konsumsi. Saat berbicara dengan seseorang, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa tergesa-gesa memikirkan jawaban sebelum mereka selesai berbicara. Saat berjalan, sadari langkah kaki dan udara yang menyentuh kulit Anda. Banyak tokoh sukses yang mampu mencapai puncak karena mereka menyadari jebakan autopilot mental dan mengambil langkah untuk keluar darinya. Steve Jobs, misalnya, dikenal karena kebiasaannya merenungkan setiap keputusan dengan kesadaran penuh. Ia tidak hanya menjalani hidup berdasarkan kebiasaan lama,
tetapi selalu mempertanyakan apakah ada cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Elon Musk menggunakan pendekatan berpikir dari prinsip pertama, First Principles Thinking, di mana ia mengurai segala sesuatu hingga ke elemen dasarnya dan mempertanyakan asumsi yang ada sebelum mengambil keputusan. Pendekatan ini membantunya menciptakan solusi inovatif dalam industri teknologi dan luar angkasa. Oprah Winfrey juga dikenal sebagai sosok yang sangat sadar akan pikiran dan emosinya. Ia sering berbicara tentang pentingnya refleksi diri dan kesadaran dalam setiap tindakan. Apa yang membedakan mereka dari kebanyakan orang adalah keberanian mereka untuk menantang pola pikir yang ada dan tidak hanya menerima dunia sebagaimana adanya, tetapi bertanya bagaimana dunia bisa lebih baik. Keluar dari autopilot mental bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekali saja, melainkan sebuah proses yang harus dilatih setiap hari. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menulis jurnal refleksi setiap malam untuk mengevaluasi keputusan yang diambil sepanjang hari dan memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan kesadaran penuh. Menetapkan niat sebelum memulai hari juga merupakan kebiasaan yang dapat membantu Anda menjalani hidup dengan lebih sadar. Alih-alih membiarkan hari berjalan begitu saja, tentukan apa yang ingin Anda capai dan bagaimana Anda ingin menjalani hari tersebut. Selain itu, cobalah untuk meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk berpikir tanpa gangguan. Jauhkan ponsel dan semua distraksi, lalu izinkan diri Anda benar-benar merasakan kehadiran diri sendiri. Satu latihan lain yang bermanfaat adalah menantang satu asumsi setiap hari. Ambillah satu hal yang selama ini Anda percayai, lalu cari perspektif lain yang berbeda. Dengan cara ini, Anda akan melatih fleksibilitas berpikir dan membuka diri terhadap kemungkinan baru. Hidup dalam mode autopilot memang terasa nyaman, tetapi kenyamanan bukanlah tujuan tertinggi dalam kehidupan. Kesadaranlah yang membawa makna. Dengan membebaskan diri dari autopilot mental, Anda tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam berpikir dan mengambil keputusan, tetapi juga lebih hadir dalam setiap momen kehidupan. Dunia tidak akan berubah jika Anda terus melihatnya dengan pola pikir yang sama setiap hari. Dunia hanya akan berubah ketika Anda mulai melihatnya dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan perubahan itu dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk benar-benar hadir. Bab 3. Seni bertanya yang lebih baik. Voltaire berkata, menilai seseorang dari jawabannya adalah satu hal, tetapi menilai seseorang dari pertanyaannya adalah segalanya. Pernahkah Anda merasa buntu dalam memecahkan masalah, seakan semua jawaban yang muncul terasa sama dan tidak memberikan solusi baru? Bisa jadi, masalahnya bukan pada jawabannya, tetapi pada pertanyaannya. Sebagian besar dari kita terbiasa mencari jawaban dengan cepat, tetapi jarang meluangkan waktu untuk menyusun pertanyaan yang lebih baik. Padahal, pertanyaanlah yang menentukan kualitas pemikiran kita. Setiap kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan bahkan kehidupan pribadi berawal dari pertanyaan yang berani, mendalam, dan menggugah. Ketika kita belajar bertanya dengan lebih baik, kita membuka pintu menuju perspektif yang lebih luas, membebaskan diri dari asumsi yang membatasi, dan menemukan kemungkinan yang sebelumnya tersembunyi. Bab ini akan membawa Anda menyelami seni bertanya, keterampilan sederhana yang dapat mengubah cara Anda berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Pikiran kita bekerja seperti mesin pencari. Ketika kita mengajukan pertanyaan, otak langsung mulai mencari jawabannya. Terlepas dari apakah pertanyaan itu berkualitas atau tidak. Misalnya, jika Anda bertanya, mengapa saya selalu gagal? Otak akan mencari bukti yang mendukung kegagalan tersebut. Namun, jika pertanyaannya diubah menjadi, bagaimana saya bisa meningkatkan peluang sukses? Maka otak akan mulai mencari strategi yang dapat diterapkan. Pertanyaan yang buruk mempersempit kemungkinan dan memenjarakan kita dalam pola pikir negatif. Sementara itu, pertanyaan yang baik membuka ruang bagi eksplorasi, inovasi, dan pertumbuhan. Di dunia bisnis, pemikir hebat seperti Elon Musk menggunakan prinsip ini dalam setiap keputusannya. Alih-alih bertanya, bagaimana orang lain melakukannya? Ia bertanya, bagaimana cara terbaik untuk mencapai hasil ini dari prinsip dasarnya? Dan lahirlah inovasi luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, pertanyaan yang baik memungkinkan kita memahami orang lain dengan lebih dalam, menemukan solusi yang lebih kreatif,
dan mengambil keputusan yang lebih bijak. Tidak semua pertanyaan diciptakan sama. Beberapa pertanyaan mengarahkan kita ke jalan buntu, sementara yang lain membuka wawasan yang lebih dalam. Salah satu perbedaan mendasar adalah antara pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan tertutup, seperti apakah ini benar, hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Sebaliknya, pertanyaan terbuka seperti bagaimana jika ada cara lain untuk melihat ini, mendorong eksplorasi dan diskusi yang lebih kaya. Selain itu, pertanyaan reflektif membantu kita menyadari bias dan pola pikir yang mungkin membatasi diri. Misalnya, bertanya, apa asumsi yang saya buat dalam situasi ini? Atau, bagaimana saya bisa melihat masalah ini dari perspektif yang berbeda? Dapat mengubah cara kita memandang suatu peristiwa. Ada juga pertanyaan tantangan yang mengguncang pola pikir kita, seperti, apa yang akan terjadi jika saya melakukan kebalikan dari kebiasaan saya? Atau, apa yang selama ini saya anggap mustahil, tetapi bisa saja tidak? Jenis pertanyaan ini mendorong kita keluar dari zona nyaman dan membuka kemungkinan baru. Sementara itu, pertanyaan eksploratif memperluas wawasan dan membantu kita melihat dampak lebih luas dari suatu keputusan. Contohnya, bagaimana ide ini bisa diterapkan di bidang lain? Atau, apa implikasi jangka panjang dari keputusan ini? Dengan memanfaatkan berbagai jenis pertanyaan ini, kita dapat berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Kualitas pertanyaan yang Anda ajukan menentukan arah hidup Anda. Dalam hubungan, misalnya, alih-alih bertanya, "Kenapa kamu selalu begitu?" Cobalah menggantinya dengan, "Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat ini?" Perubahan kecil ini dapat membuat komunikasi jauh lebih dalam dan bermakna. Dalam pengambilan keputusan, mengganti pertanyaan, apakah ini keputusan yang baik, dengan apa konsekuensi jangka panjang dari keputusan ini, akan membantu Anda berpikir lebih luas dan menghindari penyesalan. Sementara itu, dalam pengembangan diri, daripada bertanya, mengapa saya tidak berbakat, jauh lebih produktif untuk bertanya, bagaimana saya bisa berlatih lebih efektif untuk mengembangkan keterampilan ini? Seorang karyawan yang merasa stagnan dalam pekerjaannya awalnya bertanya, mengapa saya tidak pernah mendapat promosi? Namun, setelah belajar bertanya dengan lebih baik, ia mengubah pertanyaannya menjadi, apa keterampilan yang perlu saya kembangkan agar lebih bernilai di perusahaan ini? Perubahan ini mendorongnya untuk mempelajari keterampilan baru, dan dalam setahun, ia mendapatkan promosi yang selama ini diinginkannya. Dalam kehidupan pribadi, sebuah pasangan yang sering mengalami konflik, awalnya saling bertanya, kenapa kamu tidak pernah mengerti aku? Namun, mereka menyadari bahwa pertanyaan ini tidak membawa mereka ke solusi. Mereka lalu mengubahnya menjadi, apa yang bisa kita lakukan bersama agar lebih memahami satu sama lain? Hasilnya adalah percakapan yang lebih terbuka dan hubungan yang lebih harmonis. Untuk mulai menerapkan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari, cobalah melakukan refleksi jurnal pertanyaan. Setiap malam, tuliskan pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri sendiri sepanjang hari dan lihat apakah ada pola pertanyaan negatif yang bisa diubah menjadi lebih produktif. Selain itu, lakukan tantangan "Mengapa?" dengan mengambil satu asumsi yang Anda miliki dan menanyakannya 5 kali berturut-turut untuk menggali akar pemikirannya. Dalam interaksi sosial, berlatihlah menggunakan pertanyaan terbuka dalam percakapan dan perhatikan bagaimana diskusi menjadi lebih kaya dan mendalam. Terakhir, sebelum mengajukan pertanyaan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah pertanyaan ini membuka wawasan atau justru membatasi? Dengan kesadaran ini, Anda dapat mulai membangun kebiasaan bertanya yang lebih efektif. Hidup kita dibentuk oleh pertanyaan yang kita ajukan, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun dunia. Jika kita terus bertanya dengan cara lama, kita akan mendapatkan jawaban yang sama. Namun, jika kita mulai bertanya dengan cara yang lebih baik, kita bisa membuka pintu menuju wawasan baru, peluang yang lebih besar, dan kehidupan yang lebih bermakna. Jadi, mulailah dengan satu pertanyaan sederhana hari ini. Bagaimana jika saya mulai bertanya dengan lebih baik? Bab 4. Mengevaluasi bukti dalam dunia yang penuh informasi. Donnie Miller berkata, dalam zaman informasi, ketidaktahuan adalah pilihan.
Kita hidup di era di mana informasi mengalir lebih cepat daripada sebelumnya. Dalam hitungan detik, kita bisa mendapatkan berita dari seluruh dunia, membaca opini dari berbagai ahli, dan menyerap data yang tampaknya kredibel. Namun, dalam derasnya arus informasi ini, ada bahaya yang mengintai. Tidak semua yang kita baca, lihat, atau dengar adalah kebenaran. Di dunia yang penuh dengan hoax, bias, dan kepentingan tersembunyi, kemampuan untuk mengevaluasi bukti bukan hanya sekadar keterampilan. Ini adalah senjata untuk bertahan hidup dalam lanskap intelektual yang semakin rumit. Tanpa kemampuan ini, kita mudah tertipu oleh berita palsu, terjebak dalam opini yang menyesatkan, atau bahkan mengambil keputusan besar berdasarkan informasi yang keliru. Bab ini akan membawa Anda lebih dalam ke seni, mengevaluasi bukti, memisahkan fakta dari fiksi, membedakan data dari manipulasi, dan membangun sistem berpikir yang memungkinkan Anda mengambil keputusan yang lebih cerdas dan sadar. Setiap hari, kita membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita terima. Entah itu keputusan kecil seperti memilih makanan sehat, atau keputusan besar seperti investasi keuangan. Semua itu bergantung pada seberapa baik kita menilai bukti. Namun, ada satu hal yang sering terjadi. Kita cenderung percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan kita sebelumnya. Fenomena ini disebut confirmation bias, di mana kita hanya menerima bukti yang memperkuat apa yang sudah kita percayai dan menolak bukti yang bertentangan. Jika seseorang percaya bahwa sebuah diet tertentu adalah yang terbaik, mereka mungkin hanya mencari artikel yang mendukung diet itu dan mengabaikan penelitian yang menunjukkan kelemahannya. Begitu juga dalam ranah politik. Seseorang yang mendukung satu pandangan cenderung menerima berita yang menguatkan posisi mereka tanpa mempertanyakan keakuratannya. Disinilah keterampilan mengevaluasi bukti menjadi krusial. Ia memungkinkan kita untuk menghadapi kenyataan dengan objektif, bukan hanya berdasarkan emosi atau kepentingan pribadi. Dengan memahami bagaimana mengevaluasi bukti dengan baik, kita tidak hanya menjadi pemikir yang lebih tajam, tetapi juga menghindari manipulasi, membuat keputusan lebih bijak, dan berkontribusi pada dunia yang lebih rasional. Dalam lautan informasi, ada 3 jenis utama yang perlu kita bedakan: fakta, opini, dan misinformasi. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi dan dibuktikan, seperti pernyataan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut. Opini adalah pandangan subjektif seseorang yang mungkin atau mungkin tidak berbasis fakta, misalnya anggapan bahwa kopi adalah minuman terbaik di dunia. Sementara itu, misinformasi merupakan informasi yang salah atau menyesatkan, baik sengaja maupun tidak, seperti klaim bahwa mengonsumsi vitamin C dapat mencegah COVID-19. Tantangannya adalah bahwa misinformasi seringkali dibungkus dengan cara yang meyakinkan, membuatnya sulit dibedakan dari fakta. Untuk mengidentifikasi mana yang bisa dipercaya dan mana yang perlu dipertanyakan, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan. Periksa sumbernya dengan menanyakan apakah informasi tersebut berasal dari lembaga yang kredibel, serta apakah penulisnya memiliki keahlian dalam bidang yang dibahas. Cek apakah ada bukti nyata dengan melihat apakah klaim tersebut didukung oleh data, studi ilmiah, atau laporan resmi yang dapat dipercaya. Selain itu, cari perspektif lain untuk mengetahui apakah ada sudut pandang berbeda yang memperkaya pemahaman kita. Akhirnya, berhati-hatilah terhadap informasi yang memicu emosi secara berlebihan, karena seringkali hal ini adalah taktik untuk memanipulasi opini publik. Mengevaluasi bukti bukan hanya soal intuisi, tetapi juga tentang menggunakan metode yang sistematis. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah SIFT atau Stop, Investigate, Find, Trace, yang dikembangkan oleh Mike Caulfield untuk membantu orang memilah informasi. Teknik ini melibatkan 4 langkah utama: berhenti sebelum langsung mempercayai atau membagikan sesuatu, menyelidiki sumbernya untuk memastikan kredibilitasnya, menemukan sumber asli untuk melihat apakah berita tersebut dilaporkan oleh media besar lainnya, serta menelusuri klaim kembali ke asalnya, misalnya dengan mencari jurnal penelitian yang mendukung berita tersebut. Selain itu, metode CRAB test atau Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose sering digunakan di dunia akademik untuk menilai kualitas sumber informasi. Dengan mengevaluasi apakah informasi tersebut baru dan relevan,
Siapa penulis atau organisasi di baliknya? Apakah dapat diverifikasi dari sumber lain? Serta tujuan informasi tersebut, apakah untuk memberitahu, menjual, atau mempengaruhi opini? Kita dapat menghindari jebakan berita palsu atau manipulasi data. Dalam sejarah, banyak keputusan besar yang berhasil karena didasarkan pada evaluasi bukti yang ketat. Salah satu contohnya adalah kisah Dr. John Snow pada tahun 1894 di London, yang menyelidiki penyebab wabah kolera yang menewaskan ribuan orang. Saat itu, banyak orang percaya bahwa penyakit ini disebabkan oleh udara buruk. Namun, John Snow menggunakan analisis data kematian, mencari pola, dan menemukan bahwa sumber penyakit berasal dari air yang terkontaminasi. Penemuan ini mengubah dunia dan menjadi dasar bagi perkembangan sanitasi modern. Jika ia hanya mengikuti opini umum tanpa mempertanyakan bukti, mungkin sistem kesehatan kita tidak akan berkembang seperti sekarang. Dalam dunia investasi, ada pula kisah seorang investor yang membaca berita tentang saham yang diklaim akan meroket. Sebelum terburu-buru membeli, ia menerapkan prinsip evaluasi bukti dengan mengecek laporan keuangan perusahaan, melihat tren pasar, dan membandingkan pendapat analis independen. Hasilnya, ia menemukan bahwa saham itu hanyalah bagian dari skema penipuan, sehingga ia berhasil menghindari kerugian besar. Di dunia yang penuh dengan informasi, penting bagi kita untuk membangun filter mental yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan menentukan sumber utama yang kredibel, dan hanya mengandalkan beberapa sumber terpercaya untuk konsumsi berita. Prinsip tunggu dan lihat juga sangat bermanfaat. Dengan tidak langsung mempercayai informasi yang baru muncul, kita memberi waktu untuk klarifikasi lebih lanjut. Selain itu, melatih skeptisisme yang sehat membantu kita mempertanyakan informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Terakhir, mengurangi konsumsi berita yang berlebihan dapat membantu kita tetap fokus dan tidak kewalahan dengan arus informasi yang tidak selalu relevan. Di dunia yang penuh dengan informasi, orang yang tidak bisa mengevaluasi bukti akan tersesat dalam kebisingan. Namun, dengan mengembangkan pola pikir kritis, menggunakan alat yang tepat, dan tetap waspada terhadap bias serta misinformasi, kita bisa menjadi pemikir yang lebih tajam, pengambil keputusan yang lebih baik, dan pribadi yang lebih mandiri dalam menyaring kebenaran. Karena pada akhirnya, dunia bukanlah tentang siapa yang paling tahu, tetapi siapa yang paling mampu mencari kebenaran. Bab 5. Seni mengambil perspektif orang lain. Ada peribahasa mengatakan, jika kamu ingin memahami seseorang, berjalanlah sejauh 1000 langkah dengan sepatunya. Di dunia yang semakin kompleks dan penuh perbedaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain adalah jembatan menuju kebijaksanaan. Kita hidup dengan keyakinan, pengalaman, dan sudut pandang kita sendiri. Tetapi, dunia tidak hanya terdiri dari satu perspektif. Banyak kesalahpahaman, konflik, bahkan perang pemikiran di era digital terjadi karena satu alasan sederhana. Kita lebih sibuk mempertahankan sudut pandang sendiri daripada berusaha memahami orang lain. Namun, ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam keterampilan ini. Ketika kita belajar melihat dunia melalui mata orang lain, kita membuka diri terhadap wawasan yang lebih dalam, hubungan yang lebih kuat, dan solusi yang lebih kreatif. Bab ini akan membawa Anda dalam perjalanan memahami seni mengambil perspektif orang lain. Bagaimana hal ini bisa mengubah pemikiran Anda, membuka wawasan baru, dan bahkan membawa inovasi yang mengubah dunia. Bayangkan seorang manajer yang berpikir bahwa karyawannya tidak produktif, padahal karyawan itu tengah berjuang dengan masalah kesehatan mental yang tak terlihat. Atau seorang pelanggan yang mengeluh tentang produk yang tidak memuaskan, sementara perusahaan melihatnya hanya sebagai pelanggan rewel tanpa menyadari bahwa ada harapan yang tidak terpenuhi. Kita juga sering mendapati diri kita merasa diabaikan ketika seorang teman tidak membalas pesan tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Salah satu kesalahan berpikir terbesar manusia adalah menganggap bahwa sudut pandang kita adalah satu-satunya kebenaran. Padahal, perspektif itu seperti cahaya yang jatuh ke prisma. Dari sudut tertentu, cahaya terlihat biru. Dari sudut lain, ia bisa tampak hijau atau ungu. Realitas itu tidak tunggal, ia bergantung pada dari mana kita melihatnya. Ketika kita berusaha memahami cara orang lain memandang suatu situasi,
kita meningkatkan pemahaman mendalam terhadap dunia di sekitar kita, mengurangi konflik, serta memperkuat hubungan interpersonal baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selain itu, kita juga menjadi lebih kreatif dan inovatif karena mampu melihat masalah dari berbagai sisi. Kemampuan untuk mengambil perspektif bukan hanya soal empati sosial. Ini adalah alat berpikir kritis yang ampuh. Empati seringkali dianggap sebagai sesuatu yang emosional, sementara berpikir kritis adalah sesuatu yang logis. Namun, keduanya saling melengkapi. Empati membantu kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, sedangkan berpikir kritis membantu kita memahami mengapa mereka berpikir seperti itu. Misalnya, ketika seseorang memiliki pandangan politik yang berbeda dari kita, reaksi otomatis kita mungkin adalah menolaknya atau merasa frustrasi. Namun, jika kita menggabungkan empati dengan berpikir kritis, kita bisa mulai bertanya, apa pengalaman hidup yang membuatnya berpikir seperti itu? Apa nilai-nilai yang ia anggap penting? Apakah ada sudut pandang yang selama ini saya abaikan? Ketika kita mencoba memahami perspektif orang lain tanpa langsung menghakimi, kita melatih otak untuk menjadi lebih fleksibel dan terbuka. Ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam era informasi, di mana opini seringkali lebih keras daripada pemahaman. Memahami perspektif orang lain tidak terjadi secara instan. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih dengan beberapa cara. Salah satu teknik yang efektif adalah melihat dari sudut pandang orang ketiga. Saat menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, bayangkan diri Anda sebagai orang netral, seperti seorang hakim atau jurnalis. Coba tanyakan pada diri sendiri, jika saya bukan bagian dari masalah ini, bagaimana saya akan melihatnya? Anda juga bisa menuliskan pandangan tersebut dalam jurnal untuk melihat bagaimana orang lain mungkin menilai situasi yang sama. Selain itu, Anda dapat mencoba metode tukar peran. Jika Anda seorang atasan, bayangkan bagaimana rasanya menjadi bawahan yang bekerja keras, tetapi tidak dihargai. Jika Anda seorang pelanggan yang kecewa, pikirkan tentang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang harus melayani ribuan pelanggan setiap hari. Ketika kita benar-benar masuk ke dalam sepatu orang lain, perspektif kita akan berubah secara drastis. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang membuka pikiran. Alih-alih langsung berdebat atau membantah, coba tanyakan, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Atau, apa pengalaman yang membentuk pendapatmu? Seringkali, hanya dengan bertanya, kita bisa menemukan bahwa perbedaan bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana pengalaman hidup membentuk cara kita melihat dunia. Henry Ford, pencipta sistem produksi mobil massal, mendapatkan inspirasinya bukan dari industri otomotif, melainkan dari industri rumah jagal. Ia melihat bagaimana pekerja di pabrik pemotongan daging menggunakan sistem conveyor belt untuk memproses ratusan sapi dengan lebih efisien. Dari pengamatan ini, ia menyadari bahwa sistem yang sama bisa diterapkan dalam produksi mobil, yang kemudian merevolusi industri manufaktur di seluruh dunia. Kisah lain datang dari Steve Jobs. Ketika menciptakan produk-produk Apple, ia tidak hanya berpikir sebagai insinyur teknologi, tetapi juga mengambil perspektif dari seniman dan desainer. Ia bertanya, bagaimana jika komputer bukan sekadar mesin, tetapi juga karya seni yang indah dan intuitif? Dengan pendekatan ini, Apple tidak hanya menjadi perusahaan teknologi, tetapi juga pemimpin dalam desain produk yang elegan dan mudah digunakan. Untuk melatih keterampilan ini, Anda bisa mencoba beberapa latihan sederhana. Tantang diri Anda untuk mendengar pendapat yang berbeda tanpa langsung menyanggah. Dengarkan argumen dari seseorang yang memiliki pandangan berbeda dari Anda, bukan untuk berdebat, tetapi untuk benar-benar memahami. Cobalah membaca buku atau menonton film yang menceritakan kehidupan dari sudut pandang yang tidak familiar bagi Anda. Dengan cara ini, Anda dapat memperluas wawasan dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anda juga bisa menggunakan jurnal "Jika Aku Jadi Dia". Setiap kali menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, tuliskan bagaimana Anda akan merasakan dan berpikir jika berada di posisi orang tersebut. Mengambil perspektif orang lain bukan berarti kita harus setuju dengan mereka, tetapi ini adalah tentang melihat dunia dengan lebih luas. Di tengah arus informasi yang semakin deras dan perbedaan yang semakin tajam,
Mereka yang mampu memahami berbagai sudut pandang akan menjadi pemimpin, inovator, dan pemecah masalah yang dibutuhkan dunia. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu melihat melalui mata orang lain. Bab 6. Mengubah kegagalan menjadi tangga kesuksesan. Setiap orang menginginkan kesuksesan. Namun, ada satu hal yang seringkali menghalangi perjalanan menuju puncak: ketakutan akan kegagalan. Kita hidup di dunia yang seringkali hanya merayakan keberhasilan tanpa menampilkan perjuangan dan jatuh bangunnya. Di balik setiap kisah sukses besar, ada jejak kegagalan yang panjang, tapi tidak semua orang bersedia melihatnya. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pembelajaran. Ia adalah guru terbaik yang mengajarkan hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh kemenangan. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana kegagalan dapat menjadi batu loncatan menuju kesuksesan, cara menganalisis kegagalan untuk menemukan pelajaran berharga, serta strategi untuk menghadapinya dengan percaya diri. Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar berjalan. Berapa kali ia terjatuh sebelum akhirnya bisa berlari dengan bebas? Seorang anak kecil tidak takut jatuh, karena baginya, jatuh adalah bagian dari proses belajar. Namun, seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Padahal, kegagalan adalah guru yang paling jujur. Ia tidak akan memberikan pujian palsu atau kenyamanan semu. Sebaliknya, ia memberi kita pelajaran yang mendalam, mengajarkan apa yang tidak berhasil, di mana kelemahan kita, dan bagaimana kita bisa berkembang lebih baik. Dari kegagalan, kita belajar tentang kerendahan hati, karena ia mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pernah jatuh. Kita juga mengembangkan daya tahan mental, karena kegagalan melatih kita untuk bangkit setelah terjatuh. Selain itu, kegagalan mendorong inovasi, sebab ketika satu cara tidak berhasil, kita dipaksa untuk menemukan cara lain. Yang tidak kalah penting, ia menanamkan keberanian dalam diri kita. Mereka yang sukses bukanlah yang tidak pernah gagal, tetapi yang terus mencoba meskipun gagal berkali-kali. Mereka yang takut gagal seringkali memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman. Namun, mereka yang memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan akan melangkah maju dengan lebih berani. Tidak semua kegagalan diciptakan sama. Ada kegagalan yang membangun, ada juga yang menghancurkan. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Saat mengalami kegagalan, kita memiliki dua pilihan: menyerah dan membiarkan kegagalan mengalahkan kita, atau mengambil waktu untuk menganalisisnya dan belajar darinya. Cara terbaik untuk memahami kegagalan adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi? Kadang-kadang, kita terlalu cepat menyalahkan diri sendiri, tanpa memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Apakah ada hal di luar kendali kita yang berperan? Selanjutnya, apa kesalahan yang saya buat? Ini mungkin pertanyaan yang sulit, tetapi juga yang paling penting. Dengan mengenali kesalahan kita bisa menghindari mengulanginya di masa depan. Setelah itu, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Bagian terbaik dari kegagalan adalah kesempatan untuk berkembang. Jika situasi yang sama terjadi lagi, bagaimana cara saya menghadapinya dengan lebih baik? Dan terakhir, apa satu hal positif yang bisa saya ambil dari kegagalan ini? Tidak ada kegagalan yang benar-benar sia-sia jika kita bisa menemukan satu pelajaran berharga darinya. Ketika kita berhenti melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan dan mulai menganggapnya sebagai data yang berharga, kita akan lebih cepat berkembang. Dr. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford, membagi pola pikir manusia menjadi dua jenis: pola pikir tetap dan pola pikir tumbuh. Orang dengan pola pikir tetap percaya bahwa kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Mereka melihat kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup pintar atau berbakat, sehingga cenderung menghindari tantangan yang berisiko. Sebaliknya, mereka yang memiliki pola pikir tumbuh percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran.
Mereka tidak takut gagal, karena mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Mereka berani mencoba tantangan baru, karena mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak orang hebat yang mencapai kesuksesan justru melalui serangkaian kegagalan. Thomas Edison, misalnya, mengalami lebih dari 10.000 kali kegagalan sebelum berhasil menemukan bola lampu. Namun, ia tidak menyerah. Ia berkata, "Saya tidak gagal 10.000 kali. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Kisah serupa terjadi pada J.K. Rowling, yang sebelum menjadi penulis terkenal, hidup dalam kemiskinan dan mengalami penolakan dari 12 penerbit. Namun, ia tidak menyerah dan akhirnya Harry Potter menjadi salah satu buku paling sukses di dunia. Begitu pula dengan Michael Jordan yang pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Alih-alih menyerah, ia justru berlatih lebih keras hingga akhirnya menjadi salah satu atlet terbaik sepanjang masa. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, kecuali kita memilih untuk berhenti berusaha. Menghadapi kegagalan dengan sikap yang benar adalah kunci untuk tetap termotivasi. Salah satu caranya adalah dengan mengubah cara kita melihat kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari, kita perlu menyadari bahwa kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Selain itu, penting untuk tidak takut mencoba lagi. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak berbakat, tetapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung juga dapat membuat kita lebih kuat dalam menghadapi kegagalan. Mereka akan membantu kita bangkit kembali ketika kita merasa ingin menyerah. Lebih jauh lagi, kita perlu fokus pada perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Kesuksesan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang proses belajar dan tumbuh di sepanjang jalan. Menulis jurnal kegagalan juga dapat membantu, di mana kita mencatat setiap kegagalan dan pelajaran yang didapat darinya. Ini akan membuat kita sadar bahwa setiap kegagalan membawa kita lebih dekat ke kesuksesan. Setiap orang sukses di dunia ini pernah gagal, bukan sekali, tetapi berkali-kali. Yang membedakan mereka dari yang lain bukanlah bakat luar biasa, tetapi cara mereka merespons kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, lihatlah ia sebagai anak tangga yang membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap kali kita jatuh, kita punya pilihan, menyerah atau bangkit dan mencoba lagi. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Bab 7. Blueprint pengambilan keputusan yang bijaksana. Setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari keputusan kecil seperti apa yang akan kita makan untuk sarapan, hingga keputusan besar yang menentukan arah hidup. Namun, bagaimana kita tahu bahwa keputusan yang kita buat adalah yang terbaik? Banyak orang mengambil keputusan secara impulsif, hanya berdasarkan emosi sesaat. Ada pula yang terlalu lama menimbang-nimbang hingga akhirnya melewatkan peluang. Pengambilan keputusan yang bijaksana bukan sekadar soal keberuntungan, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi langkah-langkah sistematis untuk membuat keputusan yang baik, menghindari bias yang sering mengganggu pemikiran, menggunakan alat visual untuk mengevaluasi pilihan, serta menemukan keseimbangan antara intuisi dan logika dalam proses pengambilan keputusan. Saat menghadapi keputusan penting, banyak orang merasa cemas dan ragu. Namun, pengambilan keputusan yang efektif dapat menjadi lebih mudah jika kita memiliki pendekatan yang terstruktur. Langkah pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Sebelum membuat keputusan, tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya ingin dicapai dan bagaimana keputusan ini akan memengaruhi hidup dalam jangka panjang. Keputusan yang baik selalu didasarkan pada tujuan yang jelas, karena jika kita tidak tahu kemana ingin pergi, sulit untuk menentukan jalan terbaik menuju ke sana. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Banyak keputusan buruk lahir dari kurangnya informasi. Sebelum memilih, carilah fakta dan data yang mendukung, tetapi tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam paralysis by analysis. Situasi di mana kita mengumpulkan terlalu banyak informasi hingga sulit mengambil tindakan. Selanjutnya,
Identifikasi pilihan yang tersedia. Jarang sekali hanya ada satu solusi untuk suatu masalah. Latih diri untuk selalu mencari alternatif. Karena semakin banyak opsi yang dipertimbangkan, semakin besar kemungkinan menemukan keputusan terbaik. Setelah itu, evaluasi konsekuensi dari setiap pilihan dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan tujuan hidup. Ketika semua informasi sudah dikumpulkan dan pilihan telah dipertimbangkan, buatlah keputusan dan bertindaklah dengan keyakinan. Banyak orang menganalisis dengan baik, tetapi takut untuk benar-benar mengambil keputusan. Ambillah keputusan dengan keyakinan, lalu jalankan dengan penuh tanggung jawab. Setelah keputusan diambil, penting untuk mengevaluasi hasilnya dan belajar dari pengalaman. Keputusan yang baik bukan hanya tentang memilih dengan benar, tetapi juga tentang mampu beradaptasi jika hasilnya tidak sesuai harapan. Jika suatu keputusan tidak berjalan sebagaimana mestinya, tinjau kembali prosesnya dan pelajari apa yang bisa diperbaiki di masa depan. Pikiran manusia tidak selalu rasional. Kita seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif yang membuat kita melihat dunia dengan cara yang terbatas. Bias konfirmasi misalnya, terjadi ketika kita hanya mencari informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakini dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Efek halo membuat kita menilai sesuatu hanya berdasarkan satu aspek yang menonjol. Misalnya menganggap seseorang kompeten hanya karena mereka berbicara dengan percaya diri. Bias kepastian berlebihan seringkali membuat kita merasa terlalu yakin terhadap keputusan sendiri, meskipun bukti tidak mendukung. Sementara itu, bias ketersediaan menyebabkan kita menganggap sesuatu lebih mungkin terjadi hanya karena kita sering mendengar atau mengingatnya. Seperti takut naik pesawat karena berita kecelakaan udara, padahal statistik menunjukkan bahwa terbang jauh lebih aman daripada mengemudi. Efek kelompok juga dapat memengaruhi keputusan kita. Dalam banyak situasi, orang mengikuti mayoritas tanpa mempertimbangkan apakah keputusan tersebut benar-benar yang terbaik. Menghindari bias bukan berarti kita bisa menjadi sepenuhnya objektif, tetapi kesadaran terhadap bias-bias ini akan membantu kita membuat keputusan dengan lebih jernih dan logis. Salah satu teknik terbaik untuk membantu pengambilan keputusan adalah matriks keputusan. Ini adalah cara visual untuk membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Untuk menggunakan matriks keputusan, pertama-tama tuliskan semua pilihan yang tersedia. Kemudian, tentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi setiap pilihan, seperti biaya, manfaat, risiko, atau keselarasan dengan tujuan. Setelah itu, beri skor untuk setiap pilihan berdasarkan kriteria tersebut, lalu pilih opsi dengan skor tertinggi. Sebagai contoh, seseorang yang mempertimbangkan 3 pilihan bisa membuat tabel perbandingan dengan nilai pada setiap kategori, lalu memilih opsi dengan skor keseluruhan tertinggi. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat membuat keputusan secara lebih logis dan mengurangi pengaruh emosi sesaat. Mari kita lihat bagaimana seseorang bisa menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan untuk menghadapi dilema hidup. Dika adalah seorang profesional dengan pekerjaan stabil dan gaji yang cukup baik, tetapi ia tidak merasa bahagia. Ia bermimpi menjadi pengusaha, tetapi takut meninggalkan keamanan pekerjaannya. Untuk mengatasi dilema ini, Dika terlebih dahulu menentukan tujuannya dan menyadari bahwa kebahagiaan dan pertumbuhan adalah prioritas utama. Ia kemudian mengumpulkan informasi dengan berbicara kepada pengusaha lain, membaca buku bisnis, dan mempelajari strategi manajemen risiko. Dengan menggunakan matriks keputusan, ia membandingkan keuntungan dan kerugian dari bertahan di pekerjaannya atau memulai bisnis. Ia juga berusaha menghindari bias, memastikan bahwa ketakutan atau tekanan sosial tidak mendikte keputusannya. Setelah melalui semua proses tersebut, Dika memutuskan untuk membangun bisnis secara bertahap sambil tetap bekerja, kemudian beralih sepenuhnya setelah bisnisnya stabil. Hasilnya, ia berhasil menjalankan bisnisnya dengan sukses tanpa mengalami tekanan finansial yang besar. Ada 2 kekuatan utama dalam pengambilan keputusan, logika dan intuisi. Logika didasarkan pada data, analisis, dan pemikiran rasional, sementara intuisi berasal dari pengalaman, perasaan, dan insting batin. Banyak orang percaya bahwa keputusan harus sepenuhnya logis, sementara yang lain hanya mengandalkan intuisi. Padahal, keputusan terbaik biasanya melibatkan keseimbangan antara keduanya.
Logika lebih baik digunakan saat menghadapi keputusan kompleks yang membutuhkan analisis mendalam atau saat risiko besar terlibat, seperti dalam investasi finansial atau strategi bisnis. Sebaliknya, intuisi lebih dapat diandalkan ketika kita membuat keputusan cepat dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk berpikir panjang atau saat kita memiliki pengalaman mendalam dalam suatu bidang, sehingga intuisi kita telah terasa dengan baik. Setiap keputusan yang kita buat akan membentuk masa depan kita. Keputusan-keputusan kecil sehari-hari akan menentukan kualitas hidup kita dalam jangka panjang. Gunakan logika untuk berpikir jernih, tetapi jangan abaikan suara hati. Pelajari dari pengalaman, tetapi jangan biarkan bias mengendalikan diri. Dan yang terpenting, jangan takut untuk membuat keputusan, karena keputusan yang diambil dengan keyakinan akan selalu lebih baik daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Bab 8. Hidup dengan pola pikir, berpikir kritis. Marcus Aurelius berkata, kualitas hidup Anda bergantung pada kualitas pemikiran Anda. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, opini, dan pengaruh eksternal yang tak terhitung jumlahnya, berpikir kritis bukan lagi sekadar keterampilan, tetapi sebuah gaya hidup yang menentukan bagaimana kita menavigasi kehidupan. Berpikir kritis bukan hanya tentang menganalisis argumen atau mencari kesalahan dalam logika orang lain. Ini adalah cara hidup yang membantu kita melihat dunia dengan lebih jernih, membuat keputusan yang lebih baik, dan tidak terjebak dalam ilusi atau manipulasi. Dengan berpikir kritis, kita mampu membedakan antara fakta dan opini, lebih sulit dipengaruhi oleh propaganda atau strategi pemasaran, serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan logika dan pemahaman yang mendalam. Tanpa berpikir kritis, sebaliknya, kita cenderung mempercayai informasi tanpa memverifikasinya, terjebak dalam bias dan pola pikir sempit, mudah dimanipulasi oleh media serta politik, dan seringkali mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa pertimbangan matang. Namun, berpikir kritis bukan tentang meragukan segala sesuatu secara berlebihan. Ini adalah tentang bertanya dengan cerdas, memahami dengan lebih dalam, dan mengambil keputusan dengan lebih sadar. Oleh karena itu, berpikir kritis bukan sekadar teknik yang digunakan sesekali dalam situasi tertentu seperti berdebat atau menyelesaikan masalah, melainkan kebiasaan mental yang membentuk cara kita memahami dunia. Berpikir kritis bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan di ruang kelas atau dalam perdebatan akademis, tetapi kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara menerapkannya adalah dengan membiasakan diri, mengajukan pertanyaan yang lebih dalam setiap kali menerima informasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah informasi tersebut merupakan fakta atau opini? Siapa yang menyampaikannya, dan apa motivasi di baliknya? Serta apakah ada bukti yang mendukungnya, atau perspektif lain yang perlu dipertimbangkan? Semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin akurat pemahaman yang diperoleh. Selain itu, skeptisisme yang sehat juga penting. Bukan berarti kita harus menjadi sinis, tetapi belajar untuk tidak langsung percaya begitu saja pada semua yang kita lihat atau dengar. Jika seseorang mengajukan klaim luar biasa, maka ia harus memberikan bukti yang luar biasa pula. Berita viral perlu diverifikasi dari berbagai sumber sebelum diterima sebagai kebenaran. Tren populer pun sebaiknya tidak langsung diikuti tanpa mempertanyakan manfaat atau dampaknya. Dalam era media sosial yang serba cepat, penting juga untuk memberikan waktu bagi diri sendiri untuk berpikir sebelum bereaksi. Banyak orang terburu-buru merespons sesuatu tanpa berpikir panjang, padahal seringkali reaksi spontan justru dipicu oleh emosi sesaat. Mengambil jeda sejenak sebelum merespons memungkinkan kita untuk menilai situasi dengan lebih objektif dan rasional. Lebih dari itu, pengambilan keputusan yang bijak harus didasarkan pada logika dan data, bukan sekadar intuisi atau emosi. Misalnya, dalam memilih karier baru, berinvestasi, atau membeli rumah, keputusan terbaik adalah yang diperoleh melalui analisis mendalam terhadap fakta dan kemungkinan dampaknya. Lingkungan juga berpengaruh terhadap cara berpikir kita, sehingga penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan berpikir kritis. Berada di antara individu yang gemar berdiskusi, menantang ide, dan berpikir logis akan membantu kita mengembangkan pola pikir kritis secara lebih alami. Berpikir kritis bukan sekadar keterampilan akademis, tetapi alat yang dapat meningkatkan hampir setiap aspek kehidupan kita.
Dalam hubungan pribadi, berpikir kritis membantu kita untuk tidak bereaksi secara emosional dalam konflik, memahami perspektif orang lain dengan lebih baik, serta lebih sadar terhadap manipulasi emosional. Dalam dunia kerja dan keuangan, pola pikir ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, lebih berhati-hati dalam memilih peluang karir dan investasi, serta tidak mudah terjebak dalam skema cepat kaya yang menyesatkan. Secara mental dan emosional, berpikir kritis membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat yang tidak berdasar. Kita lebih siap menghadapi ketidakpastian dengan solusi yang lebih rasional. Bahkan dalam hal kesehatan, berpikir kritis membantu kita memilah informasi yang benar dari sekadar mitos, sehingga keputusan terkait gaya hidup dan nutrisi pun lebih bijak. Pada akhirnya, berpikir kritis adalah alat yang memberdayakan kita untuk mengambil kendali penuh atas hidup kita sendiri. Berpikir kritis bukan hanya keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga sesuatu yang bisa ditularkan kepada orang lain. Salah satu cara terbaik untuk menginspirasi orang lain adalah dengan menjadi contoh. Tunjukkan bahwa Anda terbuka terhadap diskusi, siap mempertimbangkan berbagai perspektif, dan tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang belum terverifikasi. Alih-alih langsung menyalahkan seseorang yang memiliki pandangan berbeda, lebih baik mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran, seperti, apa yang membuatmu yakin dengan informasi ini? Atau, apakah ada bukti yang mendukung pernyataan ini? Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu orang lain berpikir lebih kritis, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif. Selain itu, membedakan antara fakta dan opini juga penting. Banyak orang tanpa sadar mencampur adukan keduanya, sehingga dengan menunjukkan perbedaan ini, kita dapat membantu mereka melihat sesuatu dengan lebih jernih. Membahas berbagai sudut pandang dalam suatu topik juga dapat membantu seseorang memahami bahwa tidak ada satu cara pandang yang selalu benar, melainkan ada berbagai perspektif yang dapat dipertimbangkan. Sebelum mengakhiri bab ini, ada baiknya merenungkan sejauh mana berpikir kritis telah diterapkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menggunakan pola pikir ini dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Seberapa sering kita mempertanyakan informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran? Dan yang lebih penting, bagaimana berpikir kritis telah membantu kita menghindari kesalahan besar dalam hidup? Berpikir kritis bukan hanya tentang memahami dunia dengan lebih baik, tetapi juga tentang hidup dengan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih mandiri. Seperti yang dikatakan banyak pemikir besar, kebebasan sejati berasal dari kemampuan untuk berpikir dengan jernih. Semakin kita mampu berpikir secara kritis, semakin besar kendali yang kita miliki atas hidup kita sendiri. Bab 9. Menghadapi dunia yang penuh kebisingan. William James berkata, banyak orang berpikir mereka berpikir, padahal mereka hanya mengatur ulang prasangka mereka. Kita hidup di era yang penuh dengan kebisingan, bukan hanya dalam arti suara fisik, tetapi juga kebisingan informasi, opini, dan distraksi yang datang dari segala arah. Dunia modern telah menjadi arena pertempuran bagi perhatian kita. Setiap detik, kita dibombardir dengan berita, iklan, opini, dan notifikasi yang bersaing untuk mendapatkan fokus kita. Di tengah tsunami informasi ini, bagaimana kita bisa tetap berpikir jernih? Bagaimana kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang hanya sekadar kebisingan? Bab ini akan mengeksplorasi strategi untuk tetap tenang, fokus, dan berpikir kritis dalam dunia yang semakin bising. Di masa lalu, orang mendapatkan informasi dari buku, surat kabar, dan percakapan langsung. Hari ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi dalam satu hari daripada yang diterima oleh seseorang di abad ke-18 dalam seumur hidupnya. Namun, lebih banyak informasi tidak selalu berarti lebih banyak kebijaksanaan. Justru sebaliknya, terlalu banyak informasi bisa membuat kita bingung, kewalahan, dan bahkan mengambil keputusan yang buruk. Salah satu tantangan utama yang kita hadapi saat ini adalah kelebihan informasi yang seringkali sulit untuk dipilah mana yang relevan dan akurat. Otak kita menjadi jenuh, kehilangan kejernihan berpikir, dan mudah terdistraksi.
Polusi digital semakin memperburuk keadaan dengan media sosial, berita sensasional, dan notifikasi yang terus-menerus menarik perhatian kita, mengikis kemampuan untuk fokus dan berpikir mendalam. Selain itu, manipulasi informasi menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Berita palsu, propaganda, dan bias media membentuk cara kita melihat dunia tanpa kita sadari. Algoritma media sosial memperkuat opini kita dengan hanya menampilkan perspektif yang sejalan, menciptakan gelembung informasi yang semakin mempersempit cara kita berpikir. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan ini, berpikir kritis menjadi senjata paling ampuh. Ia membantu kita memilah informasi, tetap tenang dalam kekacauan, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang mendalam, bukan reaksi impulsif. Untuk bertahan dan tetap berpikir jernih di tengah arus informasi yang begitu deras, kita perlu mengembangkan kebiasaan yang dapat menjaga kejernihan pikiran. Salah satu strategi utama adalah mengkurasi informasi dengan bijak. Kita tidak boleh membiarkan diri hanyut dalam lautan informasi yang tidak terkendali. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan makanan berkualitas, pikiran kita pun memerlukan informasi yang sehat. Membatasi asupan berita sensasional dan hanya mengandalkan sumber yang kredibel dapat membantu kita menghindari kebingungan dan bias yang tidak perlu. Selain itu, penting untuk melatih kebiasaan berpikir sebelum bereaksi. Dunia digital mendorong kita untuk segera menanggapi segala sesuatu dengan cepat, tetapi keputusan terbaik selalu lahir dari pemikiran yang matang. Saat menerima informasi baru, kita sebaiknya tidak langsung mempercayainya atau menyebarkannya begitu saja. Memberikan diri waktu untuk memproses informasi sebelum bereaksi dapat mencegah kita dari kesalahan yang didasarkan pada emosi sesaat. Prinsip tunggu 24 jam sebelum menanggapi isu kontroversial bisa menjadi strategi sederhana namun efektif, karena seringkali sesuatu yang terasa mendesak hari ini tidak lagi relevan esok hari. Untuk menjaga kejernihan berpikir, kita juga perlu menciptakan ruang mental yang sehat. Terlalu banyak paparan informasi tanpa kendali dapat membebani pikiran dan menciptakan stres yang tidak perlu. Mengurangi konsumsi media sosial dan berita, serta meluangkan waktu untuk berdiam diri dalam keheningan, bisa menjadi cara untuk menyegarkan kembali fokus dan kejernihan pikiran. Menyadari bahwa tidak semua hal perlu menjadi perhatian kita, juga merupakan langkah penting dalam mengelola beban mental di era informasi ini. Dunia yang bising tidak hanya membanjiri kita dengan informasi, tetapi juga dengan emosi yang intens. Ketakutan, kemarahan, dan kecemasan seringkali muncul sebagai respons terhadap berita dan opini yang kita konsumsi setiap hari. Berita negatif dapat membuat kita kehilangan harapan. Media sosial dapat membangkitkan perasaan iri atau frustrasi, dan tekanan untuk selalu update dapat menciptakan stres yang tidak sehat. Untuk tetap berpikir jernih di tengah arus emosi ini, kita perlu menyadari bagaimana informasi yang kita konsumsi memengaruhi perasaan kita. Jika suatu berita atau opini membuat kita marah atau takut, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini reaksi yang rasional atau hanya manipulasi emosi? Mengambil jeda sebelum bereaksi juga dapat membantu kita berpikir lebih objektif. Jika suatu informasi memicu emosi yang kuat, memberi waktu bagi logika untuk berbicara sebelum bertindak adalah langkah yang bijak. Teknik pernapasan dan meditasi juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk menenangkan pikiran. Jangan biarkan stres dan emosi sesaat menguasai pengambilan keputusan Anda. Emosi itu penting, tetapi kita tidak boleh membiarkan emosi mengendalikan pikiran kita. Sepanjang sejarah, ada banyak tokoh yang mampu berpikir jernih meskipun hidup dalam dunia yang penuh tekanan dan kebisingan. Warren Buffett, misalnya, adalah seorang investor yang tetap tenang di tengah dunia investasi yang penuh spekulasi dan hype. Alih-alih mengikuti tren pasar, ia memilih untuk fokus pada analisis rasional dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dunia filsafat, Socrates adalah contoh klasik dari seorang pemikir kritis yang tidak mudah terpengaruh oleh arus pemikiran dominan di masanya. Ia berani mempertanyakan segala sesuatu dan mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari pemikiran yang kritis, bukan sekadar menerima apa yang dianggap benar. Sementara itu, dalam dunia sains, Marie Curie menembus batas yang ditetapkan oleh masyarakat terhadap perempuan di bidang ilmiah. Ia tetap fokus pada pencarian kebenaran dan tidak membiarkan kebisingan sosial menghambatnya, yang akhirnya membawanya menemukan elemen radioaktif dan memenangkan 2 hadiah Nobel.
Apa kesamaan mereka? Mereka tidak terpengaruh oleh kebisingan dunia. Mereka tetap tenang, fokus, dan berpikir dengan jernih. Salah satu alat terbaik untuk menghadapi dunia yang bising adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan mindfulness, kita belajar untuk memisahkan diri dari kebisingan dan menemukan ketenangan di dalam diri sendiri. Kita menjadi lebih sadar akan pikiran kita sendiri, tidak hanya bereaksi secara otomatis terhadap informasi yang masuk, dan akhirnya mampu meningkatkan kejernihan berpikir serta fokus. Untuk mempraktikkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulainya dengan kebiasaan sederhana, seperti tidak langsung mengecek ponsel saat bangun tidur. Memberikan waktu bagi pikiran untuk tenang sebelum terseret arus informasi dapat membantu kita memulai hari dengan lebih sadar. Meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk duduk diam dan fokus pada napas juga dapat membantu kita mempertajam fokus di tengah tekanan. Di dunia yang semakin bising, berpikir kritis dan mindfulness bukan sekadar pilihan, mereka adalah kebutuhan. Memilih informasi dengan bijak, melatih kebiasaan berpikir sebelum bereaksi, mengelola emosi dengan baik, dan menemukan keheningan di tengah kebisingan adalah langkah-langkah penting yang dapat membawa kita menuju kejernihan berpikir. Dalam keheningan, kita menemukan kebijaksanaan. Bab 10, Masa Depan Berpikir Kritis, Tantangan dan Peluang. Edward de Bono berkata, kualitas berpikir kita menentukan kualitas hidup kita. Dunia mengalami perubahan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi, kecerdasan buatan, AI, globalisasi, dan berbagai krisis dunia menuntut manusia untuk berpikir lebih kritis. Namun, ironisnya, semakin pesat kemajuan dunia, semakin banyak pula distraksi yang melemahkan kemampuan kita untuk berpikir secara mendalam. Di tengah dinamika yang terus berkembang ini, berpikir kritis bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kemampuan esensial untuk bertahan, berkembang, dan memimpin di masa depan. Bab ini akan mengeksplorasi bagaimana kita dapat menavigasi tantangan, serta memanfaatkan peluang dalam era yang semakin kompleks. Kita hidup dalam era revolusi digital, di mana kecerdasan buatan dapat menulis, menggambar, menganalisis data, bahkan memberikan solusi dalam hitungan detik. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika AI dapat berpikir untuk kita, apakah kita masih perlu berpikir sendiri? Jika teknologi mempermudah segalanya, apakah manusia akan kehilangan kemampuan berpikir mendalam? Teknologi memang menawarkan berbagai kemudahan, tetapi juga membawa risiko. Otomatisasi yang berlebihan mengurangi kesempatan kita untuk melatih otak dalam menyelesaikan masalah. Semakin banyak tugas yang diambil alih oleh AI, semakin sedikit upaya yang kita lakukan untuk berpikir secara aktif. Tanpa kita sadari, algoritma mulai mendikte keputusan kita, baik dalam menentukan berita yang kita baca maupun produk yang kita beli. Selain itu, meskipun internet menyediakan akses terhadap informasi dalam jumlah yang nyaris tak terbatas, kita menghadapi tantangan besar dalam memilah kebenaran dari informasi yang manipulatif. Kita semakin bergantung pada ringkasan singkat, opini cepat, dan tren viral, alih-alih melakukan analisis mendalam sendiri. Kemudahan mencari jawaban melalui mesin pencari juga membuat kita terbiasa dengan pola berpikir yang dangkal. Jika segalanya bisa ditemukan dalam hitungan detik, mengapa kita harus bersusah payah untuk berpikir dan menganalisis lebih jauh? Namun, jika digunakan dengan bijak, teknologi dan AI dapat menjadi alat untuk memperkuat berpikir kritis, bukan menggantikannya. Untuk itu, penting bagi kita untuk tetap aktif mempertanyakan sumber informasi yang kita terima, memahami agenda di baliknya, serta terus melatih otak untuk berpikir analitis dan reflektif. Masa depan bukanlah tentang manusia yang bersaing dengan AI, melainkan tentang manusia yang mampu berpikir lebih baik dengan bantuan AI. Jika kita ingin membangun dunia yang lebih cerdas, maka kita harus memulai dari generasi muda. Sayangnya, sistem pendidikan saat ini masih lebih menekankan pada hafalan dibandingkan pengembangan pemikiran mendalam. Anak-anak perlu diajarkan bahwa bertanya jauh lebih penting daripada sekadar menerima jawaban. Mereka harus dibekali dengan keterampilan menganalisis informasi secara kritis, bukan sekadar mengumpulkan fakta tanpa pemahaman mendalam. Selain itu, mereka juga perlu didorong untuk berpikir secara independen, berani menantang ide-ide yang ada,
serta menemukan jawaban mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi. Menanamkan berpikir kritis pada generasi muda dapat dimulai dengan membiasakan mereka berdiskusi dan mengevaluasi berbagai sudut pandang, bukan sekadar menerima informasi begitu saja. Mereka perlu diajarkan untuk selalu bertanya, mengapa dan bagaimana dalam setiap situasi, serta dibiasakan membaca buku-buku yang merangsang pemikiran, bukan hanya mengonsumsi hiburan instan. Jika kita gagal dalam membangun kebiasaan berpikir kritis pada generasi muda, maka mereka akan lebih rentan terpengaruh oleh informasi yang bias, propaganda, dan narasi yang menyesatkan. Dunia menghadapi tantangan besar yang tidak dapat diselesaikan dengan pola pikir lama. Perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, konflik global, serta krisis kesehatan menuntut solusi inovatif yang lahir dari pemikiran yang lebih tajam dan analitis. Sebagai contoh, dalam menghadapi perubahan iklim, kita perlu mencari cara untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, dalam menghadapi disinformasi global, kita harus mampu melindungi masyarakat dari propaganda dan berita palsu dengan meningkatkan literasi media. Begitu pula dalam menghadapi revolusi teknologi, kita harus memastikan bahwa AI dimanfaatkan untuk kepentingan manusia secara luas, bukan hanya untuk menguntungkan segelintir pihak. Tanpa pemikir kritis, dunia hanya akan bergerak mengikuti arus tanpa arah yang jelas, tanpa kesadaran penuh, dan tanpa solusi yang benar-benar efektif. Berpikir kritis bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dunia yang lebih cerdas hanya bisa terwujud jika kita menciptakan lingkungan yang mendorong diskusi terbuka, bukan sekadar pengulangan opini populer. Kita perlu membangun komunitas yang memberikan ruang bagi debat yang sehat, di mana setiap orang merasa aman untuk mengemukakan pendapat tanpa takut dihakimi. Selain itu, penting untuk mempromosikan literasi media agar masyarakat lebih mampu memahami bias serta manipulasi informasi yang mereka konsumsi setiap hari. Komunitas yang mendukung berpikir kritis juga dapat diperkuat dengan mendukung jurnalistik berkualitas yang lebih mengutamakan fakta daripada sekadar sensasi. Setiap individu dapat berperan dalam hal ini dengan bergabung dalam kelompok diskusi berbasis pemikiran analitis, membiasakan diri mendengar sudut pandang yang berbeda, serta selalu berpikir secara kritis sebelum berbicara, menulis, atau bertindak. Masyarakat yang mendorong pemikiran kritis adalah fondasi bagi peradaban yang lebih bijaksana, lebih cerdas, dan lebih maju. Bagaimana dunia akan terlihat jika lebih banyak orang mampu berpikir kritis? Keputusan-keputusan penting dalam berbagai aspek kehidupan akan dibuat berdasarkan analisis yang mendalam, bukan hanya sekadar opini dan emosi. Masyarakat akan lebih sulit dimanipulasi oleh propaganda serta berita palsu, dan individu akan lebih mandiri dalam berpikir, tidak sekadar mengikuti arus mayoritas. Namun, masa depan seperti ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dunia hanya akan berubah jika lebih banyak orang yang berani berpikir lebih dalam, lebih skeptis terhadap informasi yang diterima, serta lebih reflektif dalam mengambil keputusan. Dunia tidak berubah dengan opini, dunia berubah dengan berpikir. Jika kita ingin masa depan yang lebih baik, maka kita harus mulai dengan berpikir lebih baik. Sebab, masa depan bukan milik mereka yang sekadar mengikuti, tetapi milik mereka yang berani berpikir. Kesimpulan: berpikir kritis bukan sekadar keterampilan intelektual, ia adalah cahaya yang membimbing kita melewati kabut ketidaktahuan, kebingungan, dan manipulasi. Ia bukan hanya alat untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga fondasi bagi kehidupan yang lebih sadar, lebih penuh makna, dan lebih bebas dari belenggu asumsi yang tak teruji. Dalam perjalanan ini, kita telah membongkar ilusi yang mengurung pikiran, mengasah seni bertanya, mengevaluasi informasi dengan tajam, serta memandang dunia dari sudut yang lebih luas dan lebih dalam. Kita telah belajar bagaimana kegagalan bukan akhir, tetapi pintu menuju pemahaman yang lebih besar. Bagaimana keputusan terbaik lahir dari perpaduan intuisi dan logika, dan bagaimana berpikir kritis bukan hanya tentang memproses informasi, tetapi juga tentang memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih empati. Dunia tidak akan berhenti berubah. Informasi akan terus membanjiri kita, teknologi akan semakin canggih, dan tantangan akan terus berdatangan.
Namun, siapapun yang memiliki pola pikir kritis akan selalu memiliki kompas yang tak tergoyahkan, kemampuan untuk melihat melampaui permukaan, menggali lebih dalam, dan menemukan kebenaran di balik narasi yang saling bersaing. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Anda bisa berpikir kritis, tetapi bagaimana Anda akan menggunakannya. Akankah Anda membiarkan hidup berjalan dalam autopilot, mengikuti arus tanpa bertanya? Atau, akankah Anda melangkah dengan kesadaran penuh, mengambil kendali, dan menjadi arsitek dari kehidupan yang benar-benar Anda pilih? Dunia membutuhkan lebih banyak pemikir kritis, mereka yang tidak mudah terprovokasi, yang mampu melihat berbagai sudut pandang, yang berani mempertanyakan, tetapi juga berani mendengarkan. Dunia membutuhkan Anda, dan perjalanan ini, meski telah mencapai akhirnya dalam buku ini, sejatinya baru saja dimulai. Gunakan pemikiran kritis Anda dengan bijak. Gunakan untuk menemukan makna. Gunakan untuk mengubah hidup Anda dan mungkin dunia.